Kritis terhadap tantangan zaman. Selamat pagi dan semangat pagi. Milenial, kita yang mulai, kita yang harus mengakhiri. Masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja dan masyarakat. 1. Permasalahan apa saja yang sedang dihadapi dunia dewasa ini. 2. Bagaimana mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. 3. Apakah permasalahan tersebut menimbulkan masalah baru? Konsumerisme, hedonisme, berbagai polusi, pemanasan global, perusakan lingkungan. Mereka yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Jika banyak uang, maka pasti ada kebahagiaan. Orang ingin hidup mewah dan tidak mau disebut ketinggalan zaman. Apa yang dilakukan oleh gereja ketika melihat permasalahan-permasalahan tersebut? Apa dampak positif dan negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini? Kitab suci dipilih untuk diselamatkan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Yesus dan hukum Taurat. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba, karena kehendak Kristus. Pesan apa yang akan disampaikan kepada kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi? Gereja dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Sebagai seorang warga gereja, kita diajak membantu sikap iman yang kritis dan berani sebagai bentuk keterlibatan di dalam mewartakan kerajaan Allah, sesuai dengan kemampuan dan persoalan yang dihadapi. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pendalaman kitab suci. Memberi upah kepada para penganggur yang bekerja di kebun anggur. Tuan kebun anggur menyatakan kebaikan hati yang melebihi keadilan belaka tanpa menghancurkannya. Dalam kitab perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, sikap Allah yang mengizinkan orang yang datang terlambat masuk ke kerajaan Allah, orang berdosa dan orang bukan Yahudi diperkenankan menikmati janji Allah. Manusia dilengkapi dengan akal budi, sehingga diharapkan mampu mengelola alam dan melestarikannya. Refleksi. Apakah sikapku selama ini suka boros dan jauh dari kesederhanaan? Apakah aku berusaha untuk memiliki barang yang bagus dan mahal tanpa mempertimbangkan keuangan orang tua? Apakah aku sudah peduli terhadap kelestarian lingkungan alam? Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.